Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan bab efektivitas dan efisiensi modal dari suatu perusahaan. Mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Prodi Perbankan Syariah kelas 4A. Nama anggota yang pertama Dia Fitri Wijayanti, NIM 630101900008. Yang kedua, Winda Novitasari, NIM 630101900025. Yang ketiga, Anna Putri Agusti, NIM 630101900026. Yang keempat, Aditya Munandar, NIM 630101900029. Yang kelima, Erliana Dwi Novianti, NIM 630101900038. Nama-nama bank yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu BPRS Petrida Pusaka. Yang kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Bank yang pertama yaitu BPRS Petrida Pusaka. BPRS dalam ribuan. Dari hasil analisis ini, BPRS memiliki keuntungan yang efektif. Mengapa bisa dikatakan efektif? Karena dari rumus laba rugi bersih dibagi total aset dikali 100, yaitu Rp2.923.082.000 dibagi Rp100.139.687.000 dikali 100, yaitu hasilnya 2,890. Nah, dibulatkan menjadi 2,9%. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari Bank Rakyat Indonesia. Dari hasil analisis ini, Bank Rakyat Indonesia memiliki keuntungan yang efektif. Mengapa bisa dikatakan efektif? Karena dari rumus total laba rugi bersih dibagi dengan total aset dikali 100%, yaitu 39.400.000 dibagi dengan 1.400.000 dikali 100. Nah, dan itu hasilnya 2,8%. Selanjutnya yaitu PT yang ketiga, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk. Nah, sekarang kita mencoba membandingkan dengan PT Telekomunikasi Persero Tbk atau yang biasa disebut dengan PT Telekom Indonesia Persero Tbk, yang mana merupakan termasuk perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Nah, untuk performa dari PT Telekomunikasi Persero Tbk-nya sendiri yaitu pertama kita harus mencari jumlah aset yang terdapat pada neraca, yang mana jumlah aset yang terdapat pada neraca yaitu sebesar Rp221.208.000.000. Lalu kemudian kita mencari laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi, yang mana laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi sebanyak Rp25.400.000.000. Sehingga dari laporan keuangan PT Telekomunikasi Persero Tbk dapat diketahui bahwa jumlah asetnya adalah Rp221.208.000.000. Sedangkan untuk laba rugi komprehensifnya yaitu Rp25.400.000.000. Dengan rumusan bahwa laba rugi dibagi total aset dikali 100%, yaitu Rp25.400.000.000 dibagi Rp221.208.000.000 dikali 100%, yang mana dengan hasil 11,5%. Hal ini terbilang besar karena lebih besar dari 1%.
Sehingga dalam kasus ini BRI memiliki 2,8% total aset yang paling rendah di antara BPRS Beturida Pusaka dan PT Telekomunikasi Indonesia. Namun, dengan total aset tersebut dapat menciptakan profitabilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan oleh BPRS yaitu 2,9%. Hal ini juga dapat menjadi salah satu alasan jika profitabilitas tinggi tidak tergantung oleh besarnya total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Baik, dari analisis-analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk mendapatkan profitabilitas yang besar tidak tergantung oleh pembiayaan aset yang besar pula. Sebagaimana contoh pada kasus ini, Bank BRI memiliki total aset paling besar daripada yang lain, namun juga memiliki persentase profitabilitas yang paling rendah, yaitu sebesar 2,8%. Sedangkan PT Telkom yang memiliki total aset lebih kecil daripada Bank BRI, presentasi profitabilitasnya lebih tinggi, yaitu sebesar 11,5%. Mengapa demikian? Karena profitabilitas suatu perusahaan tergantung oleh seberapa efektifnya kinerja dari perusahaan tersebut, bukan tergantung oleh seberapa besar pembiayaan aset yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.